Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah orang beriman, artinya mengikrarkan keimanannya sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Maka orang-orang ini mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Yang kedua, orang kafir, artinya orang yang melakukan penantangan terang-terangan terhadap syariat Islam. Dia sama sekali tidak memeluk Islam dan menunjukkan bahasanya dia tidak suka dengan Islam. Maka orang ini tidak terlalu membahayakan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab sesuai dengan kekufurannya. Tapi ada satu kelompok yang disebut dengan musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, yaitu orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menunjukkan Islam di luarnya, kemudian menanamkan kebencian terhadap Islam di dalam hatinya. Boleh saja dia memakai atribut-atribut Islam, boleh saja dia menyampaikan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa saja dia mengutip dalam pembicaraannya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tapi sama sekali dia tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Bahkan sama sekali dia tidak berniat meninggikan Islam dengan perkataan dan kutipan-kutipannya, tetapi justru ingin merusak Islam dari dalam. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab yang pedih buat mereka, melebihi daripada orang-orang kafir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di neraka yang paling rendah, adalah di kerak-kerak neraka, supaya mereka lebih menikmati azab yang begitu dahsyat daripada yang lain. Kenapa Allah berikan azab yang spesial kepada orang-orang munafik? Karena mereka merusak Islam, sementara Islam itu sendiri tidak menyadari, maksudnya orang Islam itu sendiri tidak menyadari ada musuh di dalam kalangan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu ada di Madinah Munawwarah. Orang munafik tidak ada di zaman ketika Nabi berada di Makkah Mukarramah. Orang-orang munafik itu muncul ketika Islam sudah mempunyai kekuasaan. Mereka mengikrarkan keislamannya supaya mengelak dari pembayaran pajak. Mereka mengikrarkan keislamannya supaya takut dibunuh, tapi dalam hatinya sama sekali berniat untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Di zaman Madinah ada seorang kepala munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang munafik. Namun Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara menyikapi munafik. Ketika ayat turun menjelaskan tentang adanya orang-orang munafik, sahabat mengusulkan supaya orang-orang munafik dibunuh. Jawaban Nabi Muhammad SAW, jangan kita bunuh mereka. Apa kata orang? Muhammad telah bunuh kawan-kawannya sendiri. Jadi cara kita bersikap kepada munafik yaitu seperti kita bersikap kepada muslim, tapi kita tidak punya kuasa untuk menentukan siapa yang munafik, siapa yang tidak munafik. Namun Allah dan Rasul SAW memberikan tanda-tanda orang munafik, yaitu orang yang berani menjual agamanya, menggadaikan akidahnya demi mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari sifat munafik. Semoga Allah SWT jaga Islam dari orang-orang munafik, sehingga Islam selalu berjaya. Dan terlebih kita lihat di akhir zaman, banyak orang yang mengaku kiai, banyak orang yang mengaku ulama, tapi dia gunakan ayat Al-Quran justru untuk merusak Islam itu sendiri. Saya rasa itulah salah satu contoh munafik yang ada pada abad modern ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.